Anda kembali dalam Pemilu Rakyat spesial debat Capres 2019. Dipastikan bahwa calon presiden baik itu 01, 02 Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo sudah tiba di Hotel Sultan Jakarta. Dan debat ini akan berlangsung selama 6 segmen dalam durasi 90 menit yang bertemakan energi, lingkungan, sumber daya alam, infrastruktur dan juga pangan. Dipastikan bahwa sedikitnya 2.981 personil gabungan melakukan pengamanan untuk acara genting yang ada di Sentra Senayan pada malam hari ini. Dan kita sudah juga melihat berbagai persiapan yang dilakukan di sana. Dan yang menarik adalah bahwa Bapak Sandiaga Uno selaku calon wakil presiden 02 tidak ikut mendampingi Pak Prabowo yang memang akan debat malam ini dengan Pak Jokowi di seat yang sudah disiapkan oleh panitia dan memilih untuk nonton bareng. Tentu saja punya alasan khusus yang bisa dijawab oleh Mbak Dian, mengapa Pak Sandi milih nonton bareng dibandingkan kasih dukungan langsung kepada Pak Prabowo di Hotel Sultan? Ya itu ditanyakan ke Mas Sandi. Tapi begini, sebelum saya berangkat ke sini, saya juga tadi sempat bertemu dengan Mas Sandi di kediaman Pak Prabowo. Jadi tadi tim BPN, tim juru bicara dan juga ada Ketua PAN berada di sana juga untuk memberikan dukungan. Jadi termasuk juga putra Pak Prabowo ada di sana. Ya kita makan sore ya karena ada suguhan rawon kesukaannya Pak Prabowo, ada telur asin juga, ada beberapa suguhan di sana. Sempat juga sholat asar bersama juga. Dan saya pikir tampaknya Pak Prabowo siap untuk topik tersebut sehingga mereka melihat sebaiknya Mas Sandi nobar dan ikut merasakan gimana sih nobar bersama masyarakat. Nggak ada apa-apa tuh ya? Apa? Nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Soalnya waktu ulang tahun 212 juga nggak hadir. Diajak bareng nggak mau hadir juga. Nggak, kalau 212 itu justru kita kebingungan. Tapi kan? sempat ngelihat Pak Prabowo sama Pak Sandi ngomong sempat ya? Iya. Nggak belakang-belakangan ini. Enggak. Jadi yang penting gitu. Iya, karena gini kan. Karena rumornya di masyarakat gitu kayaknya Pak Prabowo dan Pak Sandi udah mulai. Enggak lah. Enggak akan mungkin Mas Sandi datang ke keempat gitu. Tadi saya malah diledek sama Mas Sandi. Tol pembunuh bayaran karena kemarin kebetulan saya memberikan statement yang kemudian digoreng juga di detik.com itu. Nah, malah Mas Sandi, Mbak, bagus tuh statementnya. Saya sempat kaget ternyata Mas Sandi mengikuti semua isu-isu yang ada setiap harinya, topic of mind. Dan juga tadi kita sempat ya ngobrol-ngobrol juga dengan beberapa sahabat. Baik. Sebelum kita nanti akan bicara soal konten, soal dukungan keluarga nampaknya menjadi faktor penting juga ya dalam acara pada malam hari ini. Ya Mas Inas ya, kita lihat dari keluarga inti Pak Jokowi memberikan dukungan, termasuk juga Pak Kiai Maruf Amin ada di sana. Mengapa ini membandingkannya apple to apple ini dengan Pak Prabowo yang terkesan nampaknya ya memilih untuk sendiri dan kemudian Pak Sandi sementara itu mengherankan. Kenapa Pak Prabowo sendiri gitu? Dari awal kan Pak Jokowi sudah memperagakan bersama keluarga, bersama anak, bersama cucu, sama istri. Artinya harus ada dukungan lah. Ini kan calon presiden, dukungan dari keluarga. Tetapi juga ketika Pak Prabowo datang sendiri, saya juga heran. Kenapa? Apa memang keluarganya nggak dukung? Mungkin belum diperlihatkan, Pak. Ada istrinya ada istrinya. Oh bukan, keluarga itu kan tidak harus istri, Pak. Keluarga kan tidak harus istri. Tidak ada. Tapi hal-hal seperti ini. Tapi berbicara soal Mbak Titi misalnya, apakah dijadwalkan hadir juga di sana? Insya Allah nanti. Siapa mantan? Mengapa Mas? Ini menurut saya begini. Kita kadang-kadang sensitif dengan isu terkait misalnya keluarga, jangan menyerang personal. Sebetulnya kalau kita bicara negara maju, hal-hal seperti ini biasa. Artinya kan misalnya ada logika yang misalnya kalau dibangun dari kelompok, sebagian simpatisan kelompok satu bercerai, kalau kemudian ngurus keluarga saja belum bisa sempurna, apalagi ngurus negara. Kita harus terima itu sebagai sebuah fakta percakapan di masyarakat. Tetapi yang terpenting adalah jangan sampai kemudian itu menihilkan perdebatan yang lebih substantif. Tetapi bahwa itu dibuka juga adalah hak, karena itu negatif campaign. Kalau black campaign menciptakan sebuah fakta baru yang tidak pernah ada. Kalau kita bicara debat di Amerika Serikat, itu jauh lebih kasar. Jadi salah kalau ada orang mengatakan secara personal. Debat kita itu tidak santun, salah. Hillary melawan Trump itu membuka borok masa lalu. Tetapi tidak ada satu kalimat pun dari mereka yang menciptakan
kebohongan-kebohongan terkait dengan misalnya latar belakangnya A padahal B misalnya. Itu tidak pernah terjadi. Jadi menurut saya negatif campaign itu malah salah satu indikator negara sudah maju dan siap berbeda pendapat. Tetapi yang harus kita tolak bersama itu kan kebohongan, hoax dan fitnah berupa black campaign. Menarik tema pada malam hari ini, salah satunya adalah infrastruktur. Disebutkan tadi tol pembunuh bayaran. Tudingannya begitu keras, begitu kejam bahasanya. Disebutkan pembunuh bayaran padahal itu seolah-olah menjadi keunggulan Pak Jokowi. Mas Inas harus itu ternyata. Mas Inas harus jawab itu. Tol Trans Jawa disebutkan menjadi tol pembunuh bayaran. Anda sepakat dengan itu padahal Pak Jokowi menyatakan saya pulang kampung lebih cepat. Biasanya 12 jam, saat ini jadi 6 jam begitu dari Jakarta Solo. Jadi kalau kita mengatakan pembunuh bayaran, saya sudah katakan Dik, artinya kita menganggap tol itu makhluk hidup. Tapi tol sebenarnya pembunuh bayaran menggunakan benda. Nah, tol itu ada benda. Jadi begini, kalau kita katakan bahwa tol itu sebagai pembunuh bayaran, datanya apa gitu. Bahwa sekarang kecelakaan yang terjadi faktornya cuma 2. Itu human error dengan kendaraan yang tidak prima. Itu yang terjadi, itu yang didata oleh baik dari. Saya pikir soal infrastruktur jalan juga menjadi faktor berpengaruh. Ya, berpengaruh. Nah, infrastruktur jalannya sendiri, pengaruh dari jalan adalah mengenai geometri jalan itu sendiri yang akan berbahaya. Tetapi kan semua kan sudah melalui uji layak. Nah, uji layak itu kan dikeluarkan dari Direktorat Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan juga BPJT yang menerbitkan uji layak untuk operasi dan fungsi. Kalau itu tidak keluar, tidak uji layak, tentu tidak akan digunakan. Kita dan tanyakan langsung pun juga kepada sudah Mbak Dian. dimulai. Ya, kita tanyakan langsung kepada uji layak. Kenapa judgementnya begitu keras bahwa tol Trans Jawa ini disebut sebagai tol pembunuh bayaran? Ketika kemarin. Oh, ini candaan saja. Iya, kemarin itu jadi begini. Lagi jet lag lantas bercanda. Iya, jet lag dari Semarang. Jadi itu bisa diterima kalau jet lag. Enggak, saya nggak jet lag. Jadi ketika saya kemarin ada acara di Gado-Gado GoPro, salah satu diskusi lah. Dalam sebuah diskusi ditanyakan mengenai tentang infrastruktur. Saya katakan bahwa infrastruktur yang ada saat ini adalah jalan tol ini dibangun dengan rigid pavement. Jadi ada kerikil dan kemudian cor, tapi tidak ada aspalnya di atasnya. Nah, ini bagi kendaraan yang melewati hampir semua jalan tol yang dibangun pada masa Pak Jokowi saat ini tidak ada aspalnya di atasnya. Bahkan di depan Citos sendiri itu kalau saya lewat menggunakan Avanza begitu kan suspensinya tidak bagus ya, itu terasa geronjal-geronjal kayak begitu. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Karena gesekan antara ban dan beton ini akan menimbulkan kalau panas apalagi kecepatannya akan tinggi akan menipis. Nah, bila dipakai sampai bolak-balik misalkan Jakarta, Surabaya 10 kali ban ini akan cepat meletus. Nah, ini resiko. Anda punya data angka kecelakaan yang terjadi dengan varian-varian yang Anda sebutkan sebagai dari 65 kecelakaan di jalan tol. Dari 65 kecelakaan di jalan tol ini 90% adalah karena ban meletus di jalan yang baru. Meletus itu bukan karena akibat jalan tol. Ban meletus itu bisa dikarenakan bannya aus juga bukan karena bisa akibat jalan tol, gitu kan? Contohnya sekarang kita masuk Tangerang, jalan sudah beton semua. Saya koreksi dulu dengan Mas yang Ibu Dian katakan mengenai rigid pavement. Rigid pavement itu bukan jalan yang ininya beton, tapi rigid pavement itu ada teknik pembuatan jalan itu ada 2, dengan rigid pavement dan fleksibel. Kalau fleksibel, kalau rigid pavement, dia punya berat dari kendaraan itu akan disebarkan merata terhadap jalan. Makanya bagus untuk jalan-jalan kecepatan tinggi, jalan-jalan tol dengan beban-beban yang besar, makanya menggunakan rigid pavement. Kecuali kalau kita sekarang menggunakan fleksibel pavement, udah jarang digunakan. Sampai ke kampung-kampung untuk ibu masuk sudah jalan beton. Karena apa? Karena tanah di Indonesia tidak memungkinkan lagi kita menggunakan dengan fleksibel pavement. Karena apa? Kok tanah di Indonesia setiap titiknya itu akan berbeda tapi jalan tol di seluruh dunia itu berapa dan standar dari highway ini itu adalah harus berarti ada aspalnya. Lapisan. Tapi bukan karena jalan beton itu lantas sekali dia jalan lantas meletus bannya lantas celaka mati. Ya, bukan sekali jalan langsung meletus. Kalau kita membuka kenapa ban itu bisa aus bukan hanya disebabkan oleh jalan tol gitu kan. Juga karena pemakaiannya yang tidak pada tepat gitu saya ke Mas Toto dulu. Mas Toto sudah cek
cek ban mobilnya terakhir? Masih baik-baik. Masih baik-baik saja. Ada sih lewat tol ya. Pasti. Pasti. Tapi mengapa demikian, Mas? Infrastruktur disebutkan menjadi pencapaian dan keunggulan, di sisi lain di sini disebutkan Tadi kelemahan. itu yang saya sebutkan. Ketika bicara infrastruktur ini akan sangat menarik. Ketika berbicara nanti kedua yang juga seakan-akan menarik adalah terkait dengan renegosiasi kontrak asing terkait dengan bidang energi misalnya. Karena kita akan melihat sebuah hasil yang tidak mungkin ditolak, outputnya ada, bahwa fakta anggaran kemudian menjadi sangat besar pada rezim zaman Jokowi tidak bisa dibantah siapapun. Akselerasi tercepat dan dari sisi kuantitas itu juga tidak bisa dibantah. Tetapi ketika masuk aspek kualitatif, disitulah yang akan menarik. Tadi yang disebutkan Ibu Dian itu kan sebenarnya kan sebuah contoh kasus dari sebuah framing pemikiran bahwa apa yang dibangun oleh Jokowi, satu, perencanaan tidak tepat sasaran, sering dikritik seperti itu. Kedua, kualitas yang tidak memadai. Yang ketiga, mungkin akan masuk ke wilayah pembiayaan. Sehingga kemudian di situ Pak Prabowo tentu saja bisa memiliki added value. Karena kalau hanya berhenti pada level mengakui hasil pembangunan dan infrastruktur, selesai cerita. Karena kalau kita lihat nanti akan menarik ya, kalau kita ulang, debat di 2014, Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi, kenapa dalam debat ini saya tidak mendengar mengenai infrastruktur. Padahal daya saing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu tidak mungkin dilakukan tanpa pembangunan infrastruktur. Itu menarik. Walaupun di sisi lain, Pak Jokowi juga pernah bertanya terkait dengan import pangan yang besar, yang sekarang seringkali dituduhkan kepada rezimnya. Hal-hal ini yang menurut saya akan menarik, ya perdebatan seperti Bang Inas dengan tadi Bu Dian terkait dengan bagaimana sebuah output yang diakui oleh keduanya, tapi dilihat dari dua kacamata yang berbeda. Itu baru satu contoh kecil terkait dengan tol. Tetapi menurut saya ya serunya di situ. Kita harus berani sampai pada titik yang diucapkan oleh statement kedua belah kubu bisa dibuktikan hoax atau tidak, bisa dibuktikan salah atau tidak, bisa dibuktikan tercapai atau tidak. Itu yang menurut saya baru kita mencapai level debat yang berkualitas. Ya, sambil kita menyaksikan gambar terkini yang ada di layar kaca Anda pemirsa, kami ingatkan kembali bahwa calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat ini nampaknya sudah bersiap-siap dan nanti akan akan menuju ke Golden Ballroom di Hotel Sultan Jakarta. Dan kita akan melihat juga nanti tentu saja yaitu Pak Jokowi, calon presiden nomor urut 01 yang juga akan segera tiba dan masuk ke Golden Ballroom. Dan pemirsa, kami ingatkan kembali bahwa debat ini bertemakan energi, lingkungan, sumber daya alam, infrastruktur, dan pangan. Berjalan 6 segmen dan dipandu oleh rekan kami yang biasa bersiaran di layar kaca MNC Media, tentu saja Tommy Cokro dan juga Anissa Dasuki. Saat ini kita lihat sambil kita lihat dan suasana terkini di sana. Kita lanjutkan kembali. Ya, berdialog ya di sini. Saya ingin melanjutkan yang tadi dikatakan soal infrastruktur, bahwa bagaimana ya nampaknya mengapa begitu sepakat sekali soal Trans Jawa disebutkan ini tidak sepaham dengan ekonomi berdikari, ekonomi kerakyatan yang mana rakyat kecil meradang dari Jakarta ke Solo, jadi masyarakat di Pekalongan misalnya, pengusaha di sana mengeluhkan itu, dan kemudian pengusaha truk juga nggak bisa bayar dengan angka 1,3 juta. Ya betul, karena bagi kami infrastruktur kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Joko Widodo. Namun bagi kami infrastruktur adalah enabling. Bukan hal yang saat ini menjadi prioritas bangsa Indonesia. Karena kalau kita lihat bahwa survei Kompas kemarin misalnya hari Sabtu, bahwa yang ingin saat ini menjadi what is matter for the people adalah 51% adalah persoalan pangan. Nah ini karena itu sebetulnya kami cukup surprise sekali karena sejak awal Pak Prabowo menjadi concern beliau adalah persoalan pangan, energi, dan availability of the water. Jadi ini yang ketika survei ini keluar, kami Pak Prabowo ini benar-benar up to the job, dia sudah siap dengan kita akan lanjutkan lagi nanti Mbak Dian dan juga Bapak-Bapak yang ada di studio. Pemirsa, kita harus break sejenak. Kami kembali saat lagi untuk Anda.